I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, like the show. Watch them grow. Selamat malam Laya Elon. Selamat malam. Bisa ceritakan Laya tentang perjalanan hidup Laya saat ini? Kalau perjalanan hidup sih secara akademis sama lah seperti yang lain-lain ya. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah S1 ekonomi. Itu. Nah, berhubungan dengan itu, kebetulan dulu saya suka ekonomi, tapi pekerjaannya tuh jauh di luar bidang pendidikan yang saya punya. Malah banyak bekerja di pelayaran, perdagangan, kayu, lubang kayu. Terus sampai kebetulan saya itu kan juga keluarga tentara, memang dulu dididik menembak, sampai akhirnya aktif di dunia menembak. Dan kemudian mulai saya kerja itu ikut keluarganya Bob Hasan. Itu jadi kita masarin handphone Siemens di Indonesia. Kemudian dari situ saya keluar banyak muter tuh ke daerah-daerah, banyak dapat pengalaman. Dari pengalaman itulah akhirnya teman manggil gitu, "Lon, kenapa lo nggak ikut gua bantuin kita produksi kayu?" Jadi ekonominya belum ketemu nih, baru semuanya produksi aja. Dari produksi kayu saya pegang pelayaran, kemudian mencobalah berusaha sendiri. Waktu itu saya buka forwarding, lumayan berhasil, cuman karena permintaan yang terus meningkat, nggak kuat di permodalan, akhirnya coba bisnis lain, kuliner. Nah, kebetulan sambil bisnis itu, hobi saya yang dulu yang diajarin orang tua, nembak, terjun payung, itu masih saya jalan. Ketemulah teman-teman komunitas film. Kebetulan ada om saya juga di film, sedikit lah belajar dari beliau, dari di KJ dulu, teater. Cuman ilmu teaternya nggak kepake, malah saya jadi konsultan untuk senjata api. Itu sampai kita bikin film pendek 15 menit durasinya, judulnya Takut. Saya itu pertama kali di dunia film zaman sekarang ya, kita pakai senjata asli, peluru asli tapi hampa, hanya suaranya aja. Terus kita pakai pasukannya juga asli, Densus 88 anti teror, sama senjata mobilnya juga, mobil rampurnya mereka kita pinjam. Nah, dari situ nggak nyangka, sebenarnya cuma mau nyalurin bakat aja, tapi akhirnya kok ternyata film ini dibawa. Jadi ini kita kerja tim, ada sutradaranya namanya Dadit, terus produsernya dari Komodo Film, nah saya dari konsultan ininya, senjata apinya, karena berhubungan gitu tentang pasukan gegana di masa depan yang menangani virus-virus yang sudah menyebar di Jakarta terutama waktu itu. Tahun berapa itu, Bang? Itu tahun 2009. Nah, ternyata
diikutkanlah dari beberapa rumah produksi yang memproduksi film pendek di Belanda, festival film. Nggak taunya menang 2 film dari Indonesia. Yang pertama adalah Rumah Darah, yang kedua kita Takut. Tuh. Dari situ akhirnya banyak teman-teman sampai Kemenpar sendiri minta dibuatkan satu program untuk televisi, yang di situ kita buatkan nama programnya adalah Wonderful Extreme Indonesia. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan seperti downhill, terjun payung, menyelam, apapun lah yang memacu adrenalin ya. Sudah kita kasih dummy-nya ke mereka, dan mudah-mudahan sih jalan ya gitu. Karena kemarin terhalang sama pandemi ini semua terhenti. Nah, ini mudah-mudahan jalan. Kemudian dari Wonderful Extreme Indonesia ini komunitasnya sudah kita pegang. Kita akan bikin secara skala dunia, internasional. Jadi memang bagaimana cara kita memanggil turis untuk datang ke Indonesia, terutama dengan satu kegiatan-kegiatan yang kita harapkan itu bisa jadi apa ya, salah satu marketing tool dari mereka untuk berbicara kepada teman atau keluarga tentang Indonesia. Konsep itu dibuat sendiri apa sama tim, Bang? Konsep ini kita buat tim, sama tim, sampai hostnya itu juga kita didik untuk melakukan kegiatan seperti itu. Selama downhill itu ada terjadi kecelakaan, lalu jadi sama sampai jatuh, sampai rusuknya patah. Alhamdulillah di terjun payung, karena memang terjun payung ini kita sudah pakai profesional yang sekarang kan ada cara belajarnya beda. Nah, alhamdulillah itu aman. Kemudian kalau diving semua aman, cuman itu aja downhill itu ternyata memang sulit sekali downhill itu gitu. Jadi sebenarnya abang ini multi talent ya? Jalanin hidup going with the flow aja sebenarnya. Cuman ya apa yang dikasih Tuhan sama kita pergunakan dengan baik gitu. Ada moto dalam hidup abang? Moto saya cuman simple, bisa berguna dan berbagi sama orang lain. Saya dengar abang juga saat ini lagi buat PH ya bang ya? Nama PH-nya apa ya bang ya? PH-nya Tiga Pratama Sinergi. Sudah jadi, kemarin sudah bikin, baru menyelesaikan film tentang Bali. Sudah di launching bang? Belum, karena pandemi kita belum bisa kumpul ya, belum bisa berkerumun. Jadi kayaknya nanti aja deh, nggak seru kalau kita launching dalam keadaan seperti ini gitu. Bisa ceritakan sedikit bang tentang film tersebut? Iya. Tentang kebudayaan Bali sih. Jadi sebenarnya ya ada romansnya, ada komedinya, ya tentang Bali lah gitu. Berapa menit durasinya bang? Itu 45 kalau nggak salah, kurang lebih 45. Hitam putih bang? Berwarna. Kenapa bang angkat tema Bali bang? Kita ngangkat tema Bali karena Bali ini kemarin itu kan sangat apa ya, mereka masih sangat memegang teguh pakemnya mereka, mulai dari laki-laki, perempuan sampai anak-anaknya, pokoknya masih unik lah gitu. Dan Bali, kenapa kita ambil objeknya Bali? Karena dekat dan fasilitas di sana gampang. Tadinya kita mau ambil tentang Dayak, cuman fasilitas dan ininya masih kurang di sana, jadi kita belum siap gitu. Di film Bali ini abang sebagai apa ya bang? Saya sih cuma kasih ide aja ya untuk waktu pertama writing itu. Susah nggak bang buat film yang bagus bang? Bagus atau tidaknya film itu bagaimana
penonton menikmati. Kadang-kadang kita juga dari produser banyak yang film bagus, cuman biasanya orang-orang yang memang seniman gitu loh. Oh, ini sebenarnya film keren, cuman buat kita kasih ke masyarakat belum tentu itu dinikmati sama mereka. Jadi tips buat masyarakat yang pencinta film itu apa sih Bang ya? Membuat film yang bagus itu mungkin ada saran? Membuat film yang bagus itu tergantung kita mau bikin konsep segmennya apa. Gitu. Semua film, semua hasil karya pasti bagus kalau menurut saya. Cuman bagaimana yang menikmati itu, yang menonton atau yang memandang satu karya itu seperti apa. Gitu. Makanya kita ambil segmennya. Gitu. Kalau kenapa kita pilih Bali, kemungkinan kita bisa jual ke luar negeri. Karena di situ juga kita pakai artis bulet juga, gitu. Yang bahasanya juga multi bahasa di situ kita pakai. Seperti waktu itu siapa yang bikin film di Indonesia tuh? Ray. Ya. Ray Subiakto. Banyak lah gitu. Ada rencana membuat film tentang Batak atau Toba nggak, Bang Elon? Cerita tentang Batak atau Toba sendiri sebenarnya berhubungan sama yang tadi saya bilang tentang Kemenpar. Itu sebenarnya kita proyeknya pertama, pilot proyeknya di Toba sebenarnya. Gitu. Makanya sekarang di Toba atau di Samosir atau apa sudah ada track downhill kan, cuman belum kita komersilkan secara internasional. Itu pasti karena Batak ini atau Toba ini sangat menarik, orang-orangnya juga unik. Dalam arti kata banyak dari marga-marga itu kan banyak tuh gitu, dan belum tentu satu marga ini sama bahasanya dengan marga ini gitu, dan belum tentu juga kebiasaannya sama, berbeda-beda. Pernah ke Toba Bang? Ke Toba pernah, waktu kecil dulu ya. Tahun berapa Bang? Wah itu tahun 70-an lah, 70 akhir 80. Sama orang tua? Sama orang tua. Kebetulan kalau kampung kita kan bukan di Tobanya, kita udah pindah ke mana? Bunga Bondar. Oh, Abang orang Batak ya? Ada marga berarti Bang ya? Ada, saya Siagian. Sudah berkeluarga ya Bang ya? Sudah. Baik Bang, ada yang mengenai dunia fotografi atau perfilman saat ini di COVID-19 ini, Abang lihat stagnan atau gimana? Apa terus bergerak dari pandangan Abang? Rata-rata industri, apalagi perfilman, memang agak sedikit terhambat kalau untuk di layar lebar ya. Tapi kalau saya lihat untuk di TV atau ini masih jalan. Terus kalau untuk fotografi saya rasa masih jalan karena nggak harus melibatkan banyak orang. Sehingga mungkin nanti hasil-hasil karya itu kalau bisa kita buat suatu pameran, mungkin sebentar lagi akan dibuat tanggal 10 Januari 2021 ini, kenapa enggak gitu, tapi tentunya dengan masih menggunakan protokol kesehatan. Masukan nih Bang buat kami semua para pembuat foto ya, atau seniman foto atau jurnalis foto. Dari pengamatan Abang, karya-karya fotografi saat ini mengalami kemajuan atau kemunduran atau memang bagus atau gimana Bang? Kalau secara karya sendiri saya rasa sudah sangat bagus. Cuma kan sekarang kita memang yang namanya dunia film
atau fotografi itu tidak terlepas dari teknologi ya. Yang mana teknologi untuk kedua industri ini lumayan mahal. Makanya kalau teman-teman menciptakan satu karya film atau foto, itu saya sangat menghargai sekali. Nah, itu satu dokumentasi yang nggak bisa kita ulang lagi. Terkait tentang film yang Bali tadi, itu biaya sendiri atau ada sponsornya, Bang? Ada sponsor, ada produsernya. Makanya tadi sutradara Jemeda yang mensponsori rumah filmnya, yang mensponsori itu berbeda gitu. Targetnya berapa tahun Bang selesai, Bang? Yang tentang Bali? Iya. Tentang Bali sudah selesai. Mau launchingnya aja. Mau di layar lebar atau YouTube, Bang? Layar lebar. Karena sayang sekali kalau hanya di YouTube. Luar biasa ya, Bang ya. Bisa dikabari ke kami ya, Bang ya, kapan? Ya, pasti nanti diundang waktu pemutaran perdananya. Terima kasih Bang Elon untuk waktunya. Sama. Sukses terus untuk usahanya. Terima kasih. Sehat terus untuk kita semua ya, Bang ya. Amin. Makasih ya, Bang. Sama-sama.